Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luhur Pujo Santoso, mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai manajemen kelas. Apakah manajemen kelas itu? Manajemen kelas merupakan kegiatan-kegiatan yang diupayakan oleh seorang guru untuk menciptakan situasi kelas yang kondusif dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran yang maksimal. Manajemen kelas ini merupakan persyaratan penting yang menentukan terciptanya pembelajaran yang kondusif dan efektif. Fungsi manajemen kelas. Fungsi yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan digunakan sebagai tolak ukur dalam manajemen kelas. Perencanaan ini sangat menentukan hasil pembelajaran yang ingin dicapai di masa depan. Manajemen kelas berperan dalam penentuan strategi, kebijakan, dan program yang harus dilakukan dalam pembelajaran. Fungsi yang kedua adalah pengorganisasian. Manajemen kelas berperan sebagai proses pembagian tugas, wewenang, dan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Fungsi yang ketiga adalah kepemimpinan. Guru memberikan arah untuk memastikan bahwa tugas-tugas yang diperlukan secara efektif. Manajemen kelas memungkinkan orang lain untuk melaksanakan tugas mereka secara efektif dan efisien. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi instruksi, mendelegasikan tugas, dan kegiatan pengawasan. Fungsi yang keempat adalah pengawasan. Dalam merencanakan pengajaran dan kegiatan, pendidik harus menentukan hasil belajar mana yang harus dicapai. Pengawasan ini bertujuan untuk memeriksa apakah hasil sudah terrealisasikan atau belum. Masalah pada manajemen kelas. Setiap individu memiliki kebutuhan dasar untuk memiliki dan merasa berguna. Jika ia gagal, ia akan bertingkah laku menyimpang. 1. Attention-getting behavior. Seseorang yang gagal menemukan dirinya dalam lingkungan sosial cenderung akan mencari perhatian orang lain. 2. Power-seeking behavior. Hampir sama dengan attention-getting behavior, namun perilaku ini lebih serius. 3. Revenge-seeking behavior. Individu yang kurang puas dengan apa yang didapatkan cenderung mengalami frustasi dan berbuat curang demi mendapatkan apa yang dia mau. Perilaku ini biasanya bersikap kejam dan bertindak kekerasan. 4. Helplessness. Individu ini berperilaku pasrah atau menyerah dan tidak berusaha mencari sesuatu yang diinginkan. Permasalahan kelompok. Permasalahan ini terdiri dari 7 masalah utama. 1. Kurangnya kekompakan antar anggota kelompok. 2. Kurang mampu mengikuti peraturan kelompok. 3. Kegiatan anggota kelompok yang menyimpang. 4. Reaksi negatif terhadap sesama anggota kelompok. 5. Penerimaan terhadap perilaku menyimpang. 6. Kurangnya semangat, tidak mau bekerja keras, dan tingkah laku agresif. 7. Tidak mampu menyesuaikan diri kepada lingkungan. Solusi permasalahan pada manajemen kelas. Solusi yang pertama adalah behavior modification approach. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah 1. Positive reinforcement atau membina perilaku positif. 2. Negative reinforcement atau mengurangi perilaku negatif. Solusi yang kedua adalah socio-emotional climate approach. Proses belajar mengajar yang baik didasari adanya hubungan yang baik antara sang guru dengan siswa. Seorang guru memiliki peranan penting dalam mengarahkan peserta didik untuk mendeskripsikan masalah, menganalisis, dan menyusun rencana pemecahannya secara individu. Solusi yang ketiga adalah group process approach. Pada dasarnya, pengalaman belajar berlangsung dalam konteks kelompok sosial. Prinsip ini dapat dilakukan dengan pendekatan 1. Mutual expectation. 2. Leadership. 3. Attraction. 4. Norm. 5. Communication. Solusi yang keempat adalah pendekatan otoriter.
Menciptakan dan mempertahankan ketertiban suatu kelas, serta mengontrol siswa ke arah yang disiplin dapat dilakukan dengan cara 1. Perintah dan larangan. 2. Penghukuman ringan. 3. Penekanan dan pengusahaan. Cukup sekian pembahasan materi manajemen kelas. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.